Hai moms, morning. Jumpa lagi di Kata Nini Channel. Dan untuk vlog kali ini aku akan berbagi tentang video belanja mingguan aku plus berapa biaya aku keluarkan untuk belanja mingguan kali ini. Tapi sebelum itu aku mau makan siang dulu nih. Ini adalah hasil dari belanja mingguan tadi ya, udah aku masakin. Nah, untuk makan siang kali ini aku lagi masak chicken salted egg. Jadi karena memang pengen banget. Dan untuk si saltednya ini emang aku bikin versi aku ya. Jadi emang aku pisah antara si ayam dan si sausnya. Kemudian untuk pendampingnya di sini aku pakai selada, kemudian ada mentimun dan ada tomat. Nah, selain itu juga untuk si sausnya sendiri di sini memang agak berbeda gitu. Kenapa? Karena aku memang memanfaatkan bahan-bahan yang memang ada di rumah aku. Yang penting rasanya masuk aja di aku gitu ya. Di sini nggak ada daun karinya karena emang di rumah aku tuh susah banget untuk mau dapet daun kari. Jadi ya udahlah adanya aja, yang penting rasanya bisa aku terima gitu. Selain itu juga aku bikin sambal mata karena ini sambal favorit aku, rasanya estetik banget. Ini dia untuk menu makan siang aku kali ini, untuk menemani teman-teman menyaksikan video aku belanja mingguan dan food preparation untuk minggu ini. Keep on watching, saksikan video ini sampai akhir ya moms. Alhamdulillah, finally kita udah sampai di pasar. Walaupun ini udah siang banget, karena memang untuk belanja kali ini itu aku harus nungguin anak aku bangun dulu. Dan untuk hari ini dia bangkong, bangunnya siang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Biar aku bisa ajakin dia ke pasar sekalian gendong-gendong dia nih, Mams. Nah, kalau sekarang ini udah kesiangan ya, aku sekitar jam 6 atau setengah 7-an baru nyampe di pasarnya. Soalnya kalau di pasar dekat rumah aku ini jam 2 pagi, 2 dini hari itu udah rame banget. Jadi kalau udah jam-jam segini itu udah tinggal sedikit aja. Ya udah, yang penting apa yang aku mau beli insya Allah ada semua. Oke, tadi udah beli sayur-sayuran, kemudian ada tomat, tadi aku juga beli cabai, kemudian di sini aku mau beli daging ayam, kemudian ada ikan lele juga, kemudian ampela hati. Itu sih yang paling sering aku beli hampir setiap minggu ya, nggak akan berbeda, nggak akan jauh berbeda, pasti sekitaran daging ayam, daging sapi, kemudian ikan, baik itu ikan laut atau ikan tawar, tempe dan tahu. Udah itu aja gitu, diselang-seling. Yang penting kita pinter-pinternya aja masakinnya tuh seperti apa. Kemudian ini ada deretan bumbu-bumbu. Ini adalah bumbu siap ini ya, siap masak ya. Jadi kalau bumbu kayak gini aku nggak pernah beli sih, aku pasti bikin sendiri. Nah, kalau ini adalah toko langganan di pasar. Jadi kalau misalkan beli apa aja di sini, ini aku mau beli gula, kemudian ada mie kering, di situ juga ada. Kalau di sini aku mau beli kubis ya, Mams. Nih udah siang jadi udah tinggal sedikit. Nah, untuk kubisnya aku beli satu aja. Untuk nanti rincian harganya akan aku sebutin di food preparation ya, Mams. Kemudian untuk tahunya di sini udah diwadain gitu. Kalau untuk yang satu kresek kayak gini itu harganya Rp2.000. Nah, karena di sini aku mau masak dan aku butuh selada, di pasar tuh nggak ada, jadi aku diajak mamaku untuk ke rumahnya si petani seladanya langsung. Jadi kita lewat jalan setapak gitu ya. Ini dia udah nyampe di tempatnya, jadi dia pakai sistem hidroponik gitu. Seneng ya lihat kayak gini tuh ijo-ijo seger banget. Kebetulan dia lagi nanam selada, oke. Kemudian ada si pokcoy, sawi pokcoy ya kalau yang ada di depan aku sekarang ini. Selada sekarang lagi jarang nih, lagi susah katanya. Jadi memang harganya relatif lebih mahal daripada biasanya. Kalau yang ini sawi pokcoy ya, Moms. Seneng banget aku lihat kayak gini tuh, segar, ijo. Masya Allah banget pokoknya. Oke, udah kelar untuk belanja mingguan kali ini. Sekarang aku mau food preparation, dan di sini aku udah bersihin untuk lelenya, udah aku bumbuin juga. Untuk harga lelenya untuk setengah kilonya harganya adalah Rp11.000. Kemudian di sini aku beli ikan laut. Ikan laut aku nggak tahu apa namanya ini ya. Untuk harganya di sini adalah Rp7.500. Ini juga udah dibersihin, udah dibumbuin. Jadi walaupun dibumbuin nggak masalah, nggak akan terlalu asin karena memang garamnya aku berikan nggak terlalu banyak, karena nanti akan meresap kan bumbunya. Nah, kalau untuk daging ayamnya sendiri aku pilih bagian dada karena memang aku mau bikin
ayam crispy. Jadi kalau ayam crispy itu emang paling gampang pakai bagian dada. Kemudian nanti aku file, biasanya aku ambil yang bagian tanpa tulangnya. Lanjut berikutnya di sini aku beli ampal hati. Nah untuk ampal hatinya ini harga per setengah kilonya adalah Rp12.000. Nah ini langganan aku banget sih, tiap minggu aku pasti beli ini. Ini udah dimarinasi juga dengan jeruk nipis dan udah dibersihin. Dan next ini aku juga beli tahu. Untuk harga tahunya per kresek tadi udah aku jelasin Rp2.000. Jadi nanti akan aku potong kecil-kecil karena ukurannya lebih gede ya. Jadi nanti akan aku potongin kecil-kecil karena aku juga kehabisan tempe sebenarnya. Ya udah nanti kalau untuk tempenya aku beli di Wulico dekat rumah aja. Nah, kalau untuk penyimpanan si tahu sendiri, jangan lupa untuk disimpan dengan menambahkan air dalamnya supaya nanti dia nggak kering ya, Mams. Jadi disimpan kayak gini sampai seluruh tahunya itu kerendam. Berikutnya di sini aku beli telur asin. Nah, telur asin ini aku mau bikin sebagai saus dari si salted egg-nya. Untuk harganya per piecesnya adalah Rp2.500 karena aku beli 2 pieces jadi totalnya adalah Rp5.000. Berikutnya kita beralih ke sayur-sayuran. Nah untuk sayur-sayuran ini alasnya kita harus pakai tisu, Mams. Tisu yang aku pakai di sini adalah tisu kompor ajaib. Jadi dia bisa dipakai berkali-kali supaya menyerap air yang dihasilkan selama proses penyimpanan. Nah untuk mentimunnya sendiri ya harganya adalah Rp1.000, udah dapat 3 pieces. Next aku juga beli tomat. Untuk tomatnya di sini harganya adalah Rp2.500. Aku dapat berapa tuh ya? 5 biji ya kalau nggak salah. Dapat 5 biji. Ini aku campur dengan jeruk nipis dari beberapa minggu yang lalu, udah 3 mingguan kali ya. Terus kemudian yang di sini ada jeruk sambal. Biasanya aku buat tambahin kalau bikin sambal, dia bisa menambahkan aroma. Nah kalau ini adalah daun jeruk. Kalau untuk daun jeruknya ini akan aku iris-iris, biasanya untuk sambal mata dia tuh wangi banget, Mams. Ini dia aku kumpulin jadi satu di sini. Jadi kalau udah mau nyambal gampang ngeluarinnya. Berikutnya di sini aku juga beli cabai. Kalau untuk cabenya segini itu harganya Rp3.500. Jadi ini setengah ons ya, Mam. Di sini aku gabungkan sama mentimun karena kalau nyambal ya pasti lalapannya pakai timun. Ini untuk setengah onsnya. Oke, berikutnya di sini aku juga punya kacang panjang. Nah, untuk kacang panjang sendiri sebenarnya adalah sisa dari food prep minggu kemarin, belum sempat aku masakin. Masih bagus banget kan, Mam, masih segar. Sebenarnya kalau kacang panjang itu bagusnya ya nggak usah dipotong-potong dulu biar nggak kecoklatan nanti di ujung-ujungnya. Nah selanjutnya di sini aku beli kubis. Kubis segede ini itu cuman Rp2.000 aja. Jadi kalau kubis ini supaya menghemat wadah atau tempat aku potong-potong dan aku gabungin sama si kacang panjangnya ya, Mams. Nah, next berikutnya di sini aku juga beli selada. Tadi udah aku ceritain di awal. Ini dia seladanya seger banget dan aku sukanya di sini itu udah sama akar-akarnya gitu loh. Ini yang bikin dia itu awet banget. Kalau udah seperti ini nggak perlu aku potongin lagi supaya dia nggak cepat layu. Jadi tetap aku simpan sama akarnya seperti ini. Jadi nanti aku potong pinggir-pinggirnya kalau memang mau aku makan gitu ya, Mams. Jadi itu malah bikin lebih awet. Nah ini dia untuk food prep aku minggu ini. Memang gak terlalu banyak karena biasanya sih daripada kalau kebanyakan takutnya mubazir. Karena kadang kan tiba-tiba malas masak, pengen makan mie instan, kemudian kadang pengen nasi goreng atau kadang pengen makan di luar gitu. Jadi ini yang untuk berapa hari aja, paling nggak untuk 5 hari ke depan. Kalau bisa sih untuk 1 minggu, karena nanti akan diselingi dengan masak nasi goreng, mie goreng, atau mungkin makan di luar. Ini dia untuk food prep aku minggu ini ya, Moms. Terima kasih untuk Mom yang sudah menyaksikan video ini dari awal dan akhir. Sebelum itu aku mau tutupin dulu wadahnya. Kemudian nanti tinggal dimasukkan ke dalam kulkasnya masing-masing. Sebenarnya kalau untuk food prep ini teman-teman, yang paling agak susah itu adalah konsistensinya. Tapi kita harus tetap semangat dong gitu, karena kadang kan ada dari kita tuh yang sudah mulai kok
busuk ya gitu, kok nggak awet ya. Jadi, cari-cari nih kira-kira apa ya kesalahannya gitu, kurangannya apa gitu. Pokoknya yang pasti kalau pengen awet, dia tuh benar-benar tutup rapat, kemudian jangan lupa untuk alas food containernya itu kita kasih tisu supaya dia bisa menyerap air yang dihasilkan selama proses penyimpanan. Kemudian selain itu juga, kita harus cek, rajin-rajin cek nih, ada bagian yang busuk atau enggak. Kalau misalkan ada bagian yang busuk, langsung kita pisah-pisahin dari temennya yang lain supaya nggak nular gitu ya, Mams. Nah, kalau untuk, sayur-sayuran seperti kacang panjang, kemudian ada buncis, itu jangan dipotong-potong dulu. Misalkan mau dipotong ujungnya aja nggak apa-apa gitu, nggak usah dipotong-potong dulu. Kenapa? Karena biasanya, akan kecoklatan, ini dari pengalaman aku sih gitu ya. Pokoknya dibikin rapat aja sih tutupnya, insya Allah aman. Ini dia untuk food prep aku minggu ini. Terima kasih untuk mom semua yang udah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung selalu channel kami dengan like, comment, dan subscribe.